Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas Blue Lock spin-off novel part Isagi. Ini akan menceritakan tentang kehidupan Isagi sebelum masuk ke dalam Blue Lock dan akan memberikan perspektif baru tentang Isagi saat dia masih SMA. Untuk spin-off ini akan dibagi jadi 8 chapter dan pada video part 1 ini akan membahas 4 chapter dari 8 chapter tersebut. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke pembahasannya. Chapter pertama ini berjudul Selection atau pemilihan. Di awal cerita, kita diperlihatkan Terry Anri yang sedang bersama Jinpachi Ego. Dia adalah kunci yang dibawa oleh Anri untuk membuat Jepang menjadi juara di Piala Dunia melalui Project Blue Lock. Walaupun Ego adalah pria yang aneh, tapi Anri tahu kalau Ego adalah orang yang sangat hebat, bahkan tidak bisa diukur dengan akal sehat. Satu-satunya yang Anri khawatirkan adalah masalah kesehatan Ego, karena dia selalu memakan mie instan setiap hari. Saat ini mereka sedang berada di dalam ruang monitor Blue Lock. Mereka memantau seluruh striker muda Jepang dengan usia di bawah 18 tahun untuk dipilih menjadi pemain di Blue Lock. Saat ini layar sedang menunjukkan pertandingan di final Prefektur Saitama. Ini adalah babak penyisihan untuk masuk ke kejuaraan nasional. Kamera menyorot ke pemain nomor 11, di mana dia memutuskan untuk memberikan operan terakhir pada rekannya daripada langsung menembaknya. Anri yang melihat ini langsung berkata kalau anak ini bukanlah pemain yang bagus. Dia bukanlah striker yang bagus. Yang mereka cari bukanlah pemain ramah yang mudah untuk memberikan bola dan memikirkan orang lain. Tapi Ego mempunyai pandangan lain tentang pemain nomor 11 itu. Dia meminta Anri untuk memutar semua videonya dan dia bertanya siapa nama anak itu. Anri pun menjawab, nama anak itu adalah Isagi Yoichi. Pada video yang dilihat oleh Ego, dia bisa menyimpulkan kalau Isagi memiliki gerakan yang sistematis, mulai dari mengoper bola, meninggikan sumbu serangan dan mengumpan ke pemain yang bebas. Semua revolusioner striker adalah egois yang langka. Saat di lapangan dialah pemeran utama dan yang lainnya hanyalah pemeran pendukung. Jika tidak bisa menjadi egois top dunia, kau tidak akan bisa menjadi striker terbaik di dunia. Itulah yang Ego pikirkan. Penilaian dan bias Ego sendiri yang memutuskan 300 pemain yang terpilih untuk Project Blue Lock. Dan Ego memutuskan untuk memanggil Isagi Yoichi dalam 300 pemain itu. Anri pun masih tidak habis pikir bagaimana bisa striker yang memberikan umpan di depan gawang bisa dipanggil oleh Ego. Tapi semua itu adalah keputusan Ego, dan Anri langsung mencetak undangan untuk Isagi Yoichi. Selanjutnya untuk chapter kedua, pada chapter ini akan menceritakan Isagi kecil yang masih berusia 3 tahun. Saat masih kecil, Isagi adalah anak yang pemalu dan lumayan penakut. Sampai suatu hari saat Isagi sedang bermain di ruang tamu, dia tiba-tiba menangis sambil melihat ke arah ruang kosong. Orang tua Isagi yang melihat itu pun langsung menghibur Isagi agar tidak menangis, dan dia bertanya-tanya kepada Isagi apa yang dia takutkan. Isagi yang masih menangis itu pun menunjuk ke arah ruang kosong di mana orang tua Isagi tidak melihat apa-apa di sana, dan mulai merasa merinding dengan fenomena Isagi ini. Lalu Isagi pun menunjuk ke arah ruang kosong itu sambil menangis. Dia menunjuk ke sudut dapur, jendela kamar mandi, dan lemari. Ada sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh Isagi. Orang tua Isagi pun mulai berpikir untuk memanggil pengusir setan di rumahnya. Lalu Isagi pun mulai menangis dan berkata, "Wah, itu ada di sana, sangat menakutkan." Pada saat itu di dekat telinga ayah Isagi terdengar suara khas musim panas dan melewati sudut matanya. Di sini untuk pertama kalinya ayah Isagi melihat apa yang Isagi lihat, yaitu adalah nyamuk. Ternyata Isagi bisa melihat nyamuk dari jarak yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Setelah itu orang tua Isagi pun menyemprot baygon dan masalah pun selesai. Tapi ada satu kejadian seperti itu lagi saat Isagi bermain di taman. Terkadang Isagi memegang kepalanya dan mulai menangis. Dia melihat ke atas dan terus menangis. Orang tua Isagi pun bingung apa yang dia lihat di atas, karena tidak ada apa-apa. Setelah itu mereka pun pulang dari taman dan sesampainya di rumah hujan mulai turun. Awalnya ibu Isagi mengira ini adalah kebetulan, tapi itu berlanjut sampai dia menyadari kalau Isagi takut hujan.
aroma udara, kelembaban angin, awan yang berhamburan. Dia peka terhadap perubahan di langit, merasakan bahwa akan turun hujan. Isagi takut karena dia memiliki bidang penglihatan yang luas, kesadaran spasial yang tinggi, penglihatan kinetik, indera penciuman, pendengaran, dan kepekaan kulit yang semuanya sangat baik. Dia mendeteksi perubahan sekecil apapun pada tingkat yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa dan menghindari resiko. Itu sebabnya dia tidak digigit nyamuk atau kehujanan. Lalu titik balik Isagi yang cengeng ini adalah saat dia berusia 4 tahun. Saat Isagi dan keluarganya pergi menonton bola di Stadion Saitama. Karena ini adalah pertandingan kandang, sangat banyak orang yang berdatangan. Orang tua Isagi pun cemas Isagi akan menangis karena banyak sekali orang. Tapi ternyata Isagi tidak menangis. Sampai pertandingan dimulai, Isagi pun merasa getaran di dadanya. Isagi yang belum tahu apa-apa soal sepak bola itu ingin sekali berada di lapangan dan juga ikut mengejar bola. Dan saat perjalanan pulang, Isagi berkata kepada orang tuanya, "Aku ingin menjadi pemain sepak bola." Mendengar itu, orang tua Isagi pun sangat senang karena anak tunggalnya menunjukkan apa yang dia ingin lakukan dengan keinginannya sendiri. Selanjutnya adalah chapter ketiga. Chapter ini berjudul Noel Noah. Sejak saat itu Isagi sangat menyukai sepak bola, sampai dia meminta orang tuanya untuk mengirimnya ke sekolah sepak bola, dan dia selalu menonton pertandingan di TV. Selain itu, dia juga bermain sepak bola sepanjang waktu saat istirahat makan siang dan pulang sekolah. Pada usia 8 tahun saat Isagi menonton TV, Isagi melihat Noel Noah muda yang mencetak gol tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Dia mampu melewati semua pemain dan mencetak gol. Bahkan saat diwawancara setelah pertandingan, Noel Noah menjawab pertanyaan dengan seadanya saja. Tapi ada satu momen di mana Noel Noah berkata dia akan menjadi striker nomor 1 di dunia dan menjuarai Piala Dunia. Disinilah Isagi mulai menjadikan Noel Noah sebagai panutannya. Dia selalu menonton pertandingannya dan menganalisa serta mencatat cara bermain Noel Noah. Karena menurutnya cara tercepat untuk berkembang adalah meniru para pemain profesional. Isagi pun menjadi lebih kuat dan lebih baik dalam sepak bola. Di sekolah dasar, dia mencetak gol mengalahkan 5 lawannya berturut-turut. Di sekolah menengah pertama, dia dikenal sebagai striker yang tidak terkalahkan di kampung halamannya di Saitama. Dan setelah lulus SMP, dia masuk ke dalam pusat kekuatan sepak bola lokal yaitu SMA Ichinan. Selanjutnya adalah chapter 4. Chapter ini berjudul One for All. Isagi bertekad untuk menjadi striker seperti Noel Noah, mulai dari bermain di tim SMA Ichinan dan bermain di turnamen nasional, kemudian menjadi pemain pro dan dipanggil ke timnas dan mencetak gol di Piala Dunia. Ini adalah mimpi dari Isagi saat dia berusia 8 tahun. Pada saat pertama Isagi masuk ke SMA Ichinan, dia dipenuhi ambisi untuk menuju mimpi pertamanya. Tim ini mempunyai slogan One for All, All for One. Setelah itu tiba-tiba seorang menepuk pundak Isagi dan berkata, "Kau Isagi Yoichi kan?" Isagi pun bingung dan menjawab, "Iya, tapi kau siapa ya?" Dia pun memperkenalkan dirinya. Dia adalah Tada Tomonari. Dia juga seorang striker dan dia melihat Isagi di kompetisi sebelumnya. Dia pun sangat senang karena satu tim dengan Isagi. Isagi pun mulai berbicara akrab dengan Tada. Isagi berkata, "Dalam sepak bola rasanya sangat enak jika mengalahkan lawan dan mencetak gol sendiri kan? Itulah kesenangan menjadi seorang striker." Tada yang mendengar itu hanya tertawa karena menurutnya sepak bola adalah permainan 11 orang, bukan permainan individu. Isagi yang mendengar itu hanya terdiam. Lalu tak lama setelah Isagi bergabung dengan tim SMA Ichinan, Isagi baru sadar kalau filosofi SMA Ichinan jauh dari cita-citanya. Pelatihnya ramah dan menyenangkan, tapi latihan mereka untuk membangun serangan dengan mengoper sangatlah membosankan. Penekanan pelatih bukan pada kekuatan dan kecepatan, tapi kombinasi mereka dengan satu sama lain di rekan satu tim. Ini tentang kerja sama tim, menjaga bola tetap bermain dengan umpan-umpan tajam sambil mendekati gawang. Cara seperti itu bukanlah yang Isagi inginkan. Bahkan selama pertandingan Isagi tidak dimainkan sebagai striker. Walaupun mereka memenangkan pertandingan, tapi hati Isagi merasa tidak cukup. Lalu suatu hari setelah latihan selesai, Isagi memberanikan diri untuk berbicara kepada pelatih. Dia berkata kalau ingin menjadi striker di pertandingan berikutnya.
Isagi ingin menembak lebih banyak dalam pertandingan itu. Mendengar permintaan Isagi itu, pelatih hanya tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Apakah kau ingin pamer?" Pelatih terus menekankan kalau sepak bola adalah permainan tim. Jika menang sebagai tim, kau pasti akan mendapatkan kebahagiaan 2 kali lipat. Isagi pun hanya tertunduk dengan muka yang memerah karena malu. Lalu pelatih berkata, "Aku yakin kau tahu apa yang kumaksudkan, Isagi. Aku akan mengandalkanmu." Setelah itu, Isagi pun kembali ke ruang klub dan ternyata Tada sudah menunggunya untuk pulang bersama di sana. Di sini Isagi berkata dalam hatinya, "Tidak apa-apa, memang beginilah cara kerja tim. Sepak bola adalah olahraga yang dimainkan oleh 11 orang. Aku yakin tidak tepat bagiku untuk mengganggu keharmonisan." Dia pun menatap moto klub dan bergumam, "Satu untuk semua, semua untuk satu." Dan dia mengulang kata-kata itu lagi. Part 1 Blue Lock spin-off novel Isagi selesai.